Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Pratama dengan NIM 2111016110007. Pada video kali ini saya akan membahas tentang algoritma genetika, lebih khususnya pada Knapsack problem. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Knapsack problem. Jadi Knapsack problem itu merupakan masalah pada persoalan optimasi pada pemilihan benda yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang memiliki keterbatasan daya tampung. Dengan adanya optimasi dengan algoritma genetika ini diharapkan dalam pemilihan benda untuk memasukkannya ke dalam suatu wadah dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum. Benda-benda yang ingin dimasukkan ini memiliki berat dan nilainya masing-masing untuk menentukan prioritas dalam pemilihan tersebut. Nilai dapat berupa nilai tingkat, kepentingan, harga barang, nilai sejarah, dan sebagainya. Terdapat juga nilai konstanta sebagai nilai pembatas untuk benda-benda yang akan dimasukkan ke dalam suatu wadah tersebut. Sehingga harus diambil sebuah cara untuk memasukkan benda-benda tersebut ke dalam suatu wadah dan akhirnya menghasilkan hasil yang optimum tanpa melebihi nilai batas tampung dari wadah tersebut. Lalu terdapat jenis-jenis knapsack problem. Yang pertama, 0 atau 1 knapsack problem. Setiap barangnya hanya tersedia satu unit. Take it or leave it. Lalu fraksional knapsack problem. Barang boleh dibawa sebagian saja, yaitu dalam unit pecahan. Contohnya seperti gula yang ada 1 kilo, lalu dipecah menjadi setengah kilo. Lalu bonded knapsack problem. Setiap barang tersedia sebanyak n unit. Jumlahnya terbatas. Lalu unbounded knapsack problem. Setiap barang tersedia lebih dari satu unit. Jumlahnya tidak terbatas. Lalu terdapat algoritma genetika. Algoritma genetika sendiri yaitu algoritma pencarian yang didasarkan atas mekanisme dari seleksi alam yang lebih dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan kehidupannya. Hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Secara umum, dalam algoritma genetika terdapat 5 proses, yaitu pembentukan populasi awal, perhitungan nilai fitness, seleksi, regenerasi, yang di dalamnya terdapat crossover dan mutasi, dan penciptaan populasi baru hasil dari regenerasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapannya dengan kasus yaitu seorang petualang hendak melakukan perjalanan dengan membawa sebuah tas ransel. Tas ransel tersebut memiliki kapasitas maksimum sebesar 15 kg. Di sepanjang perjalanan, petualang menemukan beberapa barang yang berat dan nilainya berbeda. Petualangan ini memilih kombinasi barang yang dapat dimasukkan ke dalam tas ransel sehingga total nilai barang yang dimasukkan maksimal. Namun tetap memperhatikan batasan tersebut. Nah, barang-barang yang ditemukan ini terdapat 6 barang. Barang pertama memiliki berat 7 kg dengan nilai 12. Barang kedua memiliki 4 kg dengan nilai 8. Barang ketiga memiliki 9 kg, berat 9 kg dan nilai 15. Barang keempat memiliki berat 3 kg dan nilai 10. Barang kelima memiliki berat 5 kg dan nilai 17. Dan barang keenam memiliki berat 11 kg dan nilai 20. Nah, tugas saya di sini adalah menentukan kombinasi barang mana yang harus dipilih agar memaksimalkan total nilai dengan tetap memenuhi batasan beratnya. Kita lanjut ke codingan. Baik, kita lanjut ke codingan. Jadi di sini saya sudah melakukan pengkodingan. Yaitu pada baris pertama, di sini saya mengimportkan library random, yang mana library random ini nanti akan digunakan pada saat mengenerate population. Lalu di sini saya mendefinisikan data knapsack
dengan berat dan nilai setiap itemnya berbeda-beda sesuai dengan studi kasusnya tadi. Lalu di sini saya mendefinisikan parameter algoritma genetika, yang mana di sini ada population size yang bernilai 64. 64 ini uh, didapat dari 2 pangkat N atau jumlah barangnya tadi, yaitu 6. Jadi 2 pangkat 6, hasilnya 64. Lalu terdapat max generation, yaitu maksimal perulangannya. Lalu ada mutation rate sebesar 0,1 dan crossover rate sebesar 0,8. Lalu terdapat beberapa fungsi, yaitu di sini ada fungsi generate population. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menghasilkan uh, populasi dengan menggunakan random random untuk membuat kromosomnya. Jadi di sini ada perulangan untuk menentukan nilai kromosom tersebut 0 atau 1. Nah, setelah itu nilainya ditampung ke population dan dikembalikan nilai populationnya. Lalu terdapat fungsi untuk menghitung nilai fitness. Jadi untuk menghitung nilai fitness ini atau nilai total, dia menghitung keseluruhan nilai total kromosomnya. Fungsi ini mengiterasi atau melakukan perulangan dari setiap gen dalam kromosom dan menjumlahkan berat dan nilai barang yang sesuai jika gen tersebut bernilai 1. Jika total beratnya melebihi batasan berat, yaitu 15 kg, nilai fitness akan mengembalikan nilai 0. Namun, jika tidak, maka akan mengembalikan total value-nya. Selanjutnya, ada fungsi untuk melakukan operasi seleksi orang tua menggunakan metode turnamen. Nah, untuk metode turnamen ini, kami hanya mengambil 3 seleksi terbaik. Jadi pada fungsi ini, dia melakukan operasi seleksi orang tua menggunakan turnamen. Dalam setiap iterasi for loop-nya, fungsi ini memilih beberapa individu secara acak dari populasi, yaitu turnamen, dan kemudian memilih individu terbaik dengan kromosom yang memiliki nilai fitness tertinggi sebagai orang tua. 2 orang tua terbaik dipilih dan dikembalikan ke bentuk daftar. Selanjutnya, yaitu fungsi untuk melakukan operasi crossover dan dengan 1 titik potong. Jadi untuk melakukan operasi crossover ini, jika nilai acak kurang dari tingkat crossover, yaitu 0,8, fungsi ini memilih titik potong secara acak dan menghasilkan 2 anak dengan menukar gen setelah titik potong antar 2 orang tua. Jika nilai acak lebih besar atau sama dengan tingkat crossover, maka fungsi ini mengembalikan orang tua tanpa perubahan. Namun jika nilai child-nya itu lebih besar dari nilai parents-nya, maka dia akan mengembalikan nilai child-nya. Lalu terdapat fungsi untuk melakukan operasi mutasi. Nah, untuk melakukan operasi mutasi pada suatu kromosom, fungsi ini membuat salinan kromosom dan untuk setiap gen dalam kromosom. Jika nilai acak kurang dari tingkat mutasi, yaitu 0,1 tadi, gen tersebut diubah menjadi kebalikannya. Misalnya 0 menjadi 1, ataupun sebaliknya. Kromosom yang telah dimutasi, maka akan dikembalikan nilainya. Selanjutnya ada inisialisasi populasi awal, yaitu menghasilkan populasi awal dengan memanggil fungsi generate population tadi. Lalu ada perulangan. Perulangan ini untuk mencari generasi maksimum. Mohon maaf, perulangan ini sebanyak generasi maksimumnya.
Jadi generasi maksimumnya tadi kan 6 kali ya. Jadi dia akan melakukan perulangan sebanyak 6 kali. Nah, di dalam loop ini fitness dari setiap individu dalam populasi dievaluasi. Kondisi berhenti diperiksa. Seleksi orang tua dilakukan, lalu operasi crossover dilakukan, operasi mutasi dilakukan, populasi orang tua dan hasil crossover digabungkan, dan hasil set. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada cari solusi terbaik setelah berhenti. Nah, setelah iterasi selesai, best solution-nya mencari nilai populasi dan fitness terbaik. Nah, selanjutnya akan di print. Untuk hasilnya sendiri sebagai berikut. Jadi di sini pada generasi ke-0-nya terlihat nih parent 1 dan parent 2-nya terdapat nilai sebagai berikut. Lalu child-nya seperti ini dan dilakukan crossover dan didapatkan best solution-nya sebagai berikut dengan best fitness 27. Lalu dilakukan lagi perulangan pada generasi yang satu. Nah, untuk parent 1 nilainya sebagai berikut, nilai kromosomnya, dan parent 2 sebagai berikut. Dilakukan crossover dan mendapatkan best solution sebagai berikut. Dan nilai fitness-nya 27. Nah, sejauh ini masih sama ya, belum ada mutasinya. Lalu untuk perulangan yang ketiga, masih sama nilai parent dan nilai child-nya, dan base solution-nya serta base fitness-nya masih sama. Nah, pada perulangan yang keempat atau generasi yang ketiga, di sini ada perbedaan, yaitu adanya mutasi. Bisa dilihat di sini pada base solution yang kedua, generasi yang kedua dan generasi yang ketiga ini terdapat perbedaan ya. Ini pada barang ke satu ini yang sebelumnya nilainya adalah 0, bermutasi menjadi nilainya 1 setelah dilakukan crossover. Sehingga base fitness-nya juga berubah. Lalu dilanjutkan lagi, perulangan kelima, nilainya masih sama dengan perulangan yang ketiga tadi. Dan perulangan keenam, nilainya pun masih sama dan tidak ada lagi mutasi. Sehingga final solution-nya yaitu base solution yang diambil atau barang-barang yang diambil adalah barang pertama, lalu barang keempat, dan barang kelima. Dengan nilai fitness-nya yaitu 39. Jika kita lihat di sini, jika kita lihat di soalnya, barang pertama, barang keempat, dan barang kelima itu jika dijumlahkan beratnya menghasilkan 7 ditambah 3 ditambah 5. Itu menghasilkan berat 15 kg. Nah, berat tersebut tidak melebihi batasan dari berat transalnya yaitu 15. Sehingga final solution ini adalah dia sudah memilih barang-barang yang memiliki nilai yang maksimum dan berat yang maksimum, sehingga hasilnya itu juga maksimum. Tidak lebih dan tidak kurang dari batas dari berat ranselnya itu sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.